Inovasi sistem kemitraan UMKM dalam pengembangan e-warung untuk peningkatan pendapatan masyarakat di Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita tim 71 dari Universitas Amikom Yogyakarta. Pada laporan periode pertama ini, kita mempunyai beberapa kegiatan. Antara lain penyempurnaan SOP dan wawancara mitra terkait dengan warung Kalasan. Kira-kira apa saja yang akan kita lakukan? Lihat videonya sampai selesai. Sesi penyempurnaan SOP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang SOP warung Kalasan yang selanjutnya akan disempurnakan agar menjadi lebih efektif lagi dalam melayani konsumen dengan lebih baik. Yang pertama, ini untuk cara masuk menjadi mitra warung Kalasan. Pertama adalah penentuan jenis produk. Ada produknya, ada makanan, minuman, mode, kerajinan, mebel, dan jasa. Sangat bermacam-macam. Lalu selanjutnya harus melewati langkah selanjutnya, ini membuat izin-izin seperti PIRT, IUMK, POM, seperti itu. Kelengkapan lainnya nanti dilihat dari modal kemasan, label standar Dinas Kesehatan, stok produk, dan harga suppliernya. Jadi nanti buat pertimbangan. Setelah itu masih difilter lagi untuk disaring untuk kelayakannya. Pengecekan terakhir sebelum diputuskan lolos atau tidaknya dipasarkan di warung Kalasan. Selanjutnya mitra diwajibkan untuk sesi foto dari produk yang mereka mau pasarkan. Setelah itu baru mereka resmi menjadi supplier produk untuk konsumen di sekitar warung Kalasan. Ini untuk syarat menjadi mitra. Kira-kira begitu, masih cukup bisa. Selanjutnya ini untuk SOP dari mulai masuk website terus sampai ke konsumen menerima barang. Jadi konsumen masuk ke websitenya ada di www.warungkalasan.com. Lanjut konsumen memilih produk yang ingin dibeli. Pembeli memesan melalui admin warung Kalasan dan pembeli membayar ke rekening warung Kalasan. Lalu si admin akan menghubungi supplier untuk memesankan produk yang diinginkan konsumen. Selepas itu, supplier mengirimkan produknya ke admin. Jadi di sini langkah kerja yang saya anggap masih kurang efektif dan kami anggap harus diubah gitu. Supplier mengirim produk ke admin, harusnya kan supplier bisa langsung ke admin. Dan ini kurir barang mengirimkan ke konsumen dan barang diterima. Ada penyempurnaan SOP-nya sebagai berikut. Nah, waktu masuk ke konsumen, masuk ke website, lalu konsumen memilih. Pembeli memesan melalui admin tetap. Pembeli membayar rekening menggunakan rekening warung Kalasan. Ini wajib. Lalu selanjutnya yang bisa diubah yaitu setelah admin menghubungi supplier untuk membuatkan pesanan. Setelah pesanan selesai, entah makanan atau produk yang lain sudah disiapkan, langsung supplier ini mengantarkan produk ke konsumen. Jadi tanpa supplier ini mengembalikan ke pihak admin, dan admin harus mencari kurir lagi gitu. Jadi supplier langsung mengantarkan ke produk ke konsumen, sehingga konsumen akan lebih cepat menerima barang dan tidak terlalu lama menunggu gitu. Mungkin itu SOP yang disempurnakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat, jaga kesehatan, dan semoga berbahagia. Sesi wawancara mitra. Biografi mitra pertama. Nama Ibu Erna, nama usaha Omah Gudeg dan Ayam Goreng. Usaha berdiri sejak tahun 2016. Usaha beralamatkan di Desa Taman Martani, Kalasan. Ini
iki usahane menapa, Bu? Saya usahanya kuliner. Kuliner. Ya, nama warungnya Omah Gudeg. Omah dan Gudeg. Ayam goreng. Oh, oke. Kelurahan Kembar. Oke. Sejak kapan usaha berdiri, Bu? Usaha sebenarnya sebelum berlegalitas itu dari 2016. 2016. Nah, legalitasnya tahun 2018. Legalitas oh, resmi, iya. izin Ya, resmi ya. bergabungnya ke Warung Kalasan. Bergabung ke Warung Kalasan itu semenjak adanya Warung Kalasan. Oh, 2020 sekitaran ya, Bu ya. Oke. Sekitar Terus 2020. teknik promosinya pakai apa, Bu? Kalau saya teknik promosi online sudah, offline juga. Yang offline itu di warung, sama sebelum pandemi itu kita di event-event seperti kayak di Sunday Morning, terus di Car Free Day, terus di lomba burung. Kalau ikut event di Prambanan. Oh gitu ya. Terus yang offline-nya, online-nya dari GoFood, WA Bisnis, Facebook, GrabFood, Shopee Food gitu ya. Terus capaian target pasarnya itu meningkat, Bu, setelah ikut di Warung Kalasan itu? Atau ya ada peningkatan ya? Iya, ada peningkatan walaupun belum signifikan. Oh ya. Kendala dari proses penjualannya apa aja, Bu? Kendalanya? Iya, hambatan-hambatannya gitu. Hambatan-hambatannya mungkin mesti lebih gencar promosi lagi. Oh, masih promosi Ya, di promosinya ya, Bu ya? Karena apalagi saat ini terbatas pandemi kan, jadi lebih ke promosi online-nya harus lebih digencarkan lagi. Oh gitu. Masukan untuk Mitra Kalasan sendiri, Bu? Masukannya karena masukan untuk teman-teman ya, Ya, rekan-rekan untuk rekan-rekan bisnis ya, Bu ya. sesama Mitra UKM ya. UKM. Rekannya pesannya itu selama pandemi ini kita harus lebih tough ya, lebih kuat, lebih gencar promosi, terutama untuk promosi secara online, karena saat ini benar-benar promosi online itu memang salah satu yang sangat perlu dilakukan untuk memperluas pasaran. Ya, Ibu sudah membuat foto-foto produk itu buat dimasukkan di Instagram? Sudah ada. Sudah ada ya, buat foto-foto produknya. Sudah ada, foto produknya sudah ada. Jadi nanti foto-fotonya di-share ke Mas Erlan itu ya? Ya. Buat di-upload gitu ya? Ya, nanti kita upload fotonya ke Wika. Selanjutnya biografi mitra kedua. Nama Ibu Tati, nama usaha Tabela Catering atau Abon Pepaya sebagai usaha unggulan, dan usaha berdiri tahun 2018, beralamatkan di Desa Tirto Martani, Kalasan. Usaha Ibu dari sini, nama usaha Ibu apa? Tabela Catering. Jadi jenis usaha di catering ya? Ya. Tapi saya punya produk unggulan itu Abon Pepaya. Abon Pepaya. Untuk alamat tempat usaha di Dusun Duri, Tirto Martani, RT 9, RW 21, Tirto Martani, Kalasan. untuk alamat tempat tinggal Ibu saat ini? Duri, Tirto Martani, Kalasan. Oh, jadi Sama. Ya. Usaha Ibu sejak kapan berdirikan? Kalau usaha saya udah lama sekali ya berdiri, tapi untuk usaha unggulan saya ini mulai tahun 2018. Untuk teknik promosi sendiri bagaimana? Kami menggunakan online juga, terus offline juga, sama kami menitipkan produk-produk saya. Terus yang ini yang belum lama ini produk kami lolos kurasi untuk menitipkan di Bandara DIA. Untuk capaian target pasar, Kami memang kalau di Kota Jogja sendiri untuk Abon Pepaya itu belum begitu meluas ya, Bu.
tapi sasaran saya di luar Pulau Jawa. Selama ini saya sudah memasarkan di NTT dan di Papua, seperti itu. Jawa ya Bu. Ya. Lalu untuk dari teknik promosi Ibu, apakah sudah mencapai target itu? Sebenarnya belum. Tapi memang sementara saya pemasaran di luar Jawa itu hampir mencapai target. Kalau untuk yang online nih kayaknya belum begitu mengenal apa toh abon pepaya itu sendiri. Tapi kalau yang di luar Jawa, di Papua sama NTT itu alhamdulillah udah pada mengenal dan di pasaran udah masuk. Kendala dalam proses penjualan produk usaha Ibu apa saja? Iya, itu kendalanya karena mereka tuh belum mengetahui benar tentang produk abon pepaya, karena abon pepaya itu masih baru. Dan orang itu juga mungkin apa ya namanya abon pepaya kan istilahnya cuma pepaya yang sebenarnya nilai jualnya kurang gitu. Tapi kalau yang sudah merasakan itu ya lumayan juga merasakan. Apakah Ibu sendiri mengetahui adanya e-warung di kawasan? Ya, karena di situ saya juga ada produk saya ada di situ juga Sebagai mitra. iya. Nah, bagaimana tanggapan Anda terkait proses jual beli di warung kawasan? Bagus, tapi memang di pandemi ini memang berkurang ya, produk kami memang berkurang, tapi sebelum pandemi memang produk saya bagus. Nah, kendala selama menjadi mitra warung kawasan apa saja Bu? Kendalanya kadang saya harus mengantarkan sendiri ke tempat tempat yang Pembeli. tidak di tempat untuk kan biasanya ada yang pengiriman, jadi saya mengantarkan ke tempat basecampnya seperti itu. Oh, basecamp warung kawasan. Ya, Ada kendala lain Bu, misal? nggak ada, karena sudah dipasarkan sendiri langsung. Kami tinggal apa yang bikin produk langsung tinggal tunggu ada pemesanan seperti itu. Jadi kayaknya nggak ada kendala. Nah, jadi selama menjadi mitra warung kawasan berarti Ibu sendiri sudah memiliki banyak seperti foto produk yang digunakan untuk promosi. Sudah ada. Misal dari usaha Ibu sendiri ada reseller atau apa? Ada, memang ada reseller, ada harga sendiri untuk reseller. Nah, terdapat saran yang ingin Ibu sampaikan untuk pengelolaan warung kawasan? Ya, saran saya mungkin diperbaiki lagi untuk pengiriman produk saya, seandainya untuk untuk pengambilan mungkin bisa langsung ke ownernya, jadi owner nggak mengantar ke basecampnya. Jadi lebih ke efektif Waktunya ya. Itu tadi pertanyaan dari terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Lanjut biografi mitra ketiga, nama Ibu Ati, nama usaha Cahaya Cipta Food. Usaha berdiri sejak tahun 2018. Alamat tempat usaha berada di Desa Purwomartani, Kalasan. Di sini kami dari Universitas Angkatan Yogyakarta yang mengajukan beberapa pertanyaan untuk kegiatan sosial project. Di sini pertanyaan terkait usaha yang Ibu jalankan. Untuk nama usaha Ibu apa? Nama usaha saya Cahaya Cipta Food. Jenis usahanya? Jenis usahanya itu kita di bidang olahan makanan. Saat ini kita sudah ada 2 produk, yaitu bakpia dan pai susu. Untuk alamat tempat usaha? Alamat tempat usaha untuk produksi ada di Pondok Selo Matani Kalasan. Kemudian untuk outlet
ada di Jalan Malioboro dan di Jalan Mangkunegaran di kota. Oh, di kota. Untuk alamat tempat tinggal Ibu? Alamat tinggal di Pondok Selomartani Kalasan. Oh, tempat produksi tadi. Iya, jadi depan buat rumah, belakang buat tempat produksi. Oh, iya. Nah, usaha Ibu sendiri berdiri sejak kapan? Tahun 2018. Untuk teknik promosi usaha yang Ibu lakukan? Teknik promosi kalau di awal kita mengadakan semacam cooking class. Jadi cooking class edukasi pembelajaran membuat bakpia itu kita tujukan ke anak-anak sekolah, komunitas, terus UKM juga kalau yang ingin belajar membuat bakpia. Tujuannya dengan mereka belajar membuat bakpia juga mengenalkan brandnya kita. Kan kebetulan brandnya itu Bakpia Menu. Jadi secara tidak langsung mereka belajar juga mengenal produk. Terus akhirnya mereka juga mau membeli produk itu yang pertama. Terus yang kedua, kita di outlet penjualan itu kita ada promosi juga. Jadi kita penjualan fresh from the oven. Jadi kita menjualkan itu produknya fresh. Jadi di situ kita ada oven. Jadi langsung yang kita produksi di situ langsung dijual. Jadi pengunjung tahu oh ini produknya selalu baru. Nah, untuk capaian target pasar dari usaha Ibu? Alhamdulillah sudah, selain di Jogja sudah sampai ke NTT, Bagan Batu, Jakarta, Bandung, itu mereka sudah ada resellernya sendiri. Jadi untuk teknik promosi yang dilakukan itu sudah mulai mencapai target? Alhamdulillah sudah sih. Jadi dari sekolah, misalnya dari sekolah dari Bekasi itu akhirnya mereka kan tahu oh ternyata cara belajar membuat bakpia seperti ini, terus juga bisa belanja sekalian. Terus dari situ mungkin istilahnya mereka cerita ke orang lain, akhirnya kepingin juga datang ke tempat produksi. Dari mulut ke mulut ya. Lalu untuk kendala selama proses penjualan produk usaha Ibu? Kendalanya yang paling terasa sejak PPKM ini sih, sejak pandemi, karena produknya kita ini kan produk oleh-oleh. Kita selama ini hanya mengandalkan penjualan offline, jadi konsumen datang langsung. Nah itu sangat terasa sekali ketika kemarin ada pandemi, tidak boleh ada wisata, Malioboro ditutup, itu sangat terasa banget. Makanya kendala itu sejak pandemi kemarin dan PPKM ini kita belajar bahwa kita harus berubah nih dari penjualan yang offline itu, kita harus lebih mendekatkan atau menggali lagi untuk penjualan online-nya harus lebih ditingkatkan lagi. Meskipun awalnya kita juga ada, tapi tidak fokus banget gitu loh. Nah kalau dengan adanya ini pandemi ini, itu pengalaman berharga, berarti harus sekarang online-nya pun harus dijalankan. Nah, Ibu sendiri sudah mengetahui adanya warung kawasan? Sudah. Jadi sudah menjadi mitra? Sudah 2 tahun ini ya. Oh iya. Nah, tanggapan Ibu terkait proses penjualan di warung kawasan seperti apa? Sangat bagus dan sangat membantu UKM khususnya di Kalasan. Karena kita sebagai UKM dan supplier dari warung Kalasan itu kita udah nggak mikir lagi mereka mau dijual kemana. Jadi kita hanya dapat informasi, Bu ini ada orderan, kita tinggal nyiapin aja. Nah, untuk kendala selama menjadi mitra warung Kalasan, apakah ada Bu? Sampai sekarang belum sih, belum ada ya. Untuk selanjutnya, apakah ada saran yang ingin Ibu sampaikan terkait pengelolaan di warung Kalasan? Mungkin lebih ditingkatkan lagi untuk promosinya produk teman-teman agar penjualannya di setiap bulannya lebih meningkat lagi. Jadi di warung Kalasan sendiri mungkin dari tingkat partisipasi masyarakat untuk membeli melalui warung Kalasan, menurut Ibu sudah
cukup bagus atau belum? Mungkin masih agak kurang karena itu tadi mungkin promosinya harus lebih ditingkatkan lagi. Jadi biar masyarakat tahu ya Iya. produk-produk. Biografi mitra keempat. Nama Pak Agung, nama usahanya Jemparingan atau Panahan. Usaha berdiri sejak tahun 2020. Alamat usahanya berada di Desa Taman Martani, Kalasan. Selamat siang Bapak. Dengan Iya. Bapak Sinten. Saya Agung Susila Hadi. Dan jenis usaha pun Saya sekarang di bidang jemparingan, panahan tradisional Jawa gaya Mataraman. alamat tempat usaha ini di mana? Ini di alamatnya di Cageran, Taman Martani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Sejak kapan usaha ini berdiri? Kalau saya usaha jemparing itu sebenarnya udah lama, cuman semenjak saya menetap di pendopo jemparingan itu baru bulan Agustus 2020. Nah, tapi usahanya memang udah lama, tapi menetap di sini baru Agustus 2020. Udah bergabung sama Warung Kalasan dengan Warung Kalasan Warung Kalasan ini kapan ya? 2020. Ya, 2020. Untuk teknik promosinya sendiri memakai teknik promosi atau online, offline? Selama ini saya teknik promosinya ada di sosmed, di Facebook sama IG, IG, dan Instagram. satu YouTube. YouTube. Jangan lupa. Nanti di bawah ya Pak ya. Untuk capaian target pasarnya sendiri Pak, setelah ikut di WK itu ada peningkatan secara grafik, mungkin lebih banyak pengunjung seperti itu. Gini, kebetulan saya gabung di WK itu kan pas masa corona pandemi, dan itu kan melewati PPKM. Jadi memang itu di saat pas saya gabung ya pas di sini benar-benar tertutup. Jadi memang kami belum mendapat, istilahnya saya pribadi memang akses untuk pengunjung itu belum banyak karena Kondisinya agak memungkinkan. dan dilalah di sini pas PPKM awal itu kami harus tutup karena memang di wilayah sini ini RT 1 Cageran RT 1 itu kebanyakan manula itu 90%. Termasuk ini saya tidak tinggal di sini, ini rumah tabung kami, tapi saya tidak tinggal di sini karena saya sudah punya keluarga. Nah makanya harus kemarin pas PPKM itu kami tutup, Cageran ini lockdown. Jadi tutup semua gitu. Ya 2 bulan. 2 bulan. Terus kendala-kendalanya dari proses ini ya Bapak usahanya ini? Kendala dari usahanya? Ya kalau kendala sih Mas, kalau saat ini ya kalau yang benar berdampak ya karena krisis moneter ini, krisis ini kan apa? Pandemi ini aja. Karena memang selama ini saya posting di sosmed itu memang banyak istilahnya tanggapan, tapi mereka yang menanggapi itu belum berani datang, belum bisa datang ke sini. Hanya sekedar bertanya. Itu banyak kalau bertanya. Jadi juga dibuat foto-foto produk untuk di-share ke Facebook, Instagram, YouTube gitu Pak. Iya. Terus di video-video ya gitu juga. Terus sarannya buat anggota-anggota yang lain? Anggota apa? Anggota misal kayak Mas Erlan, Pak Sony gitu. Saran-saran buat bisa mengembangkan usaha ini lagi gitu, biar kinerjanya lebih baik lagi gitu. Kalau saya lihat ya dari beliau-beliau itu sudah sangat bagus ya, semaksimal mungkin untuk mempromosikan teman-teman UMKM di Kalasan. Tapi karena posisi pandemi yaitu tadi, jadi saya kira kalau menurut saya sih dari kinerja beliau itu sudah sangat bagus. Kalau nanti ternyata kondisi sudah membaik, saya kira nanti juga sudah banyak, insya Allah nanti mudah-mudahan lah banyak yang lebih mengetahui dan lebih menanggapi dan akhirnya mereka datang ke sini. Ya, ini jenis usahanya kan unik Pak, nggak semua Ya. orang punya pemikiran yang wah buka kayak gini gitu. Misal itu idenya dari mana gitu? Jadi gini, sebetulnya dulu jemparingan itu kan ini kan mulai dari proses kan. Dari proses. Dulu itu jemparingan itu sebetulnya hobi.
Tapi karena saya lihat prospek, saya lihat situasi kondisi, tak jadikan profesi. Saya masuk akhirnya Forkom Kalasan Pak Sony, dan itu kenapa saya jasa ke Jembaring, karena selama ini di Jembaringnya itu banyak yang cuma menjual produk Tanpa ada jasa ya. ya, begitu juga di UMKM itu kan banyak yang menjual produk. Nah, saya akhirnya ke arah ke jasa. Sebenarnya jasa saya itu ke Jembaringan itu sebetulnya ke arah nguri-nguri edukasi. Ya. Apa itu Jembaring, bagaimana atau filosofinya apa atau itu. Nah, saya ke arah situ. Sebetulnya basic saya itu produk, karena saya dari isi, jurusan dari Kriya Kayu. Nah, ini jurusan saya itu ini. Tapi ini buatan saya. Tapi ini itu sebagai faktor produk ini, karya saya ini sebagai faktor saya untuk jasa. Yang saya tonjolkan bukan produknya tapi jasa. Nah, inilah faktor pendidikan. Karena memang masih jarang di dunia Jembaring itu masih jarang Mas. Jasa untuk mengedukasi itu masih jarang. Begitu juga di UMKM jasa itu kan masih jarang. Banyak kan produk. Nah, itu makanya saya lebih menonjolkan jasa saya untuk mengedukasi Jembaring. Nah, kebetulan saya akhirnya ketemu sama Pak Sony. Nah, menurut Pak Sony kalau itu unik menurut beliau. Nah, kita klik. Nah, mudah-mudahan bisa terjalin kerjasama dengan baik. Untuk yang terakhir, biografi mitra kelima, nama Ibu Nani, nama usaha Dawet Wong Deso. Usaha berdiri sejak tahun 2005. Alamat usaha di Desa Selomartani, Kalasan. Ya, jenis usahanya Es Dawet. es dawet ya Bu ya. Alamat tempat usahanya ini di mana ya? Bu? Ini di Somosari, Selomartani, Kalasan, Sleman. Tinggalnya di sini juga ya Bu Iya, ya. produksi di sini, usaha di sini, tapi kalau pemasarannya ya tidak hanya di sini, Tidak hanya di sini. ada di beberapa tempat. Biasanya di mana Bu, di pasar atau di tempat-tempat? Kalau apa itu di kaki limaan ada, terus ada reseller. Sebenarnya juga usaha ini berdiri sejak tahun 2005, 2005. Iya. Udah lama banget Udah Bu, ya, lama. Bu, ya. akhir 2005, akhir Oktober 2005 saya mendirikan. Saya didirikan Ibu sendiri ya Bu. Iya, Terus teknik promosi dari usaha ini apa Bu? Online offline itu? kalau yang offline kan biasa kita bisa ini ya, kita ada pameran, kadang-kadang ada pesanan tuh, nanti pada merekomendasikan, oh saya kemarin pesan di sana puas, nanti dia merekomendasikan untuk teman, keluarga, saudara kayak gitu. Oh gitu. Jadi kadang-kadang satu orang itu pas bikin acara satu kali, dia cocok nanti untuk keluarganya nanti akan pesen lagi. Beli Rata-rata lagi, seperti beli itu ya. lagi. Sampai mantu nanti mantu anak pertama, mantu anak kedua, nanti Beli biasanya kayak gitu. Untuk capaian tiap hari itu target nggak Bu? Misal harus terjual nih 300 dawet atau 500 dawet gitu. Enggak sih, nek saya ya bikin aja nanti. Kalau apa? Kan juga kalau kita kan kalau online kan kita pakai ini ya, pakai GrabFood, pakai GoFood. Itu kan ya kalau sekarang ya agak sepi sih. Cuman kalau acara-acara pernikahan sudah mulai ada sih. Sudah mulai ada. Kalau pas rame ya sebulan bisa 2 kali 3 kali. Lalu kendala-kendala dari usaha tersebut apa Bu? Misal bahannya kurang, misal cari bahannya susah kayak gitu. Nek saya semua sudah ada supplier mas. Sudah ada supplier karena sudah lama ya mas. Kalau kita bermain udah lama itu supplier yang datang. Jadi awal-awal saya dulu awal-awal kendala di gula ya. Kalau pas rame-rame itu kan 1 bulan bisa 50 kilo ya. 50 kilo, 60 kilo gula. Saya kepakainya kan yang asli. Dulu pakai merek ada yang di pasaran sih, cuman kan kadang-kadang telat. Terus tiba-tiba saya dapat DM atau apa ya waktu itu ya, DM atau SMS dari supplier. Bu, saya lihat profil ibu dari Google, akhirnya saya hubungi jenengan. Sampai sekarang sih udah jalan berapa tahun ya jadi supplier saya, udah lama. Gitu. Lalu keuntungan jadi mitra warungnya Kalasan apa? Ya mungkin kan itu sifatnya online ya, dari yang nggak tahu produk kita jadi nggak tahu, meskipun nanti tidak closing dari warung Kalasan, setidaknya mereka tahu profil usaha kita kan dari warung Kalasan juga bisa juga kan seperti itu. Kadang-kadang kan ya nggak tahu kan kita tiba-tiba
SMS kan nggak tahu mereka dapat nomor kita dari mana, kan nggak tahu, entah kita dari FB, entah dari IG kita, tiba-tiba ya seperti itu. Masukan atau saran untuk pengelola warung Kalasan sendiri, misalnya kinerjanya harus ditingkatkan? Ya sementara kalau pengalaman kemarin-kemarin kan warung Kalasan kan ya gotong royong ya Mas ya, tidak ada penggajian. Mungkin di awal pandemi itu bagus karena kan orang belum sibuk ya Mas, masih semua vakum semua mengelola itu. Terus berkelanjutannya kan nanti semua punya usaha sendiri. Pandemi berlalu kan semua punya usaha sibuk sendiri-sendiri. Jadi kan mungkin sedikit terabaikan ya warung Kalasannya karena mereka sibuk dengan rutinitas sendiri masing-masing. Terus kayaknya nih masih agak vakum sih kemarin sebetulnya. Kayaknya terakhir itu waktu Lebaran kemarin sih. Setelah itu kayaknya mau ada kurasi lagi, mungkin setelah diam lama vakum. Ini mungkin apa Mas mau kurasi produk lagi. Jadi siapa lagi yang layak untuk masuk lagi mau diaktifkan lagi kayaknya. Berarti mitra-mitra itu ada buat apa Bu? Misalnya kayak filternya yang bisa masuk ke sana tuh Ada. disaring gitu Iya, ya? disaring. Jadi kurasi produk itu menyaring produk yang layak dan nggak layak masuk untuk warung Kalasan. Produk yang layak izinnya. Kalau biasanya kalau produk yang kering seperti ini ya Mas ya, kering apa? Produk keripik kayak gitu kan harus ada PRT izin edarnya. Kalau saya kan basah ya, saya nggak pakai PRT tapi saya pakai halal. Pakai halal. Udah ada ini halalnya sih. Cuman untuk kebijakan yang baru kan sekarang kan 2024 nanti semua produk yang diedarkan harus izin BPOM dan halal. Dan sekarang NIB harus upgrade. Jadi sekarang pada masih ngurus NIB dari yang lama ke yang baru, upgrade-nya kadang-kadang juga jaringan susah ini. Kita juga mau mengurus halal lagi, mau upgrade NIB masih proses. Jadi yang memang harus up to date, kita punya usaha tuh harus apa ya? Oh, undang-undang yang baru seperti ini. Nggak bisa kita diam aja, memang nggak bisa. Mungkin sekian laporan periode pertama. Tunggu kami di periode berikutnya. Innovillage 2021 bikin keren desaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan tim 71 Innovillage 2021 dari Universitas Amikom Yogyakarta. Tidak lupa mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan kelancaran hingga implementasi progres kedua. Apa saja yang kita lakukan? Simak videonya sampai tuntas. Program-program terlaksana periode 2 antara lain. 1. Pelatihan fotografi dan videografi. 2. Pembuatan leaflet alur dropshipper dan reseller. Ketiga, pembuatan form kurasi untuk merekrut mitra baru sebagai syarat bergabung di warung Kalasan. Keempat, penyerahan alat kerja berupa laptop dari tim 71 dan kenang-kenangan dari Universitas Amikom untuk Kapanewon Kalasan. Pembukaan pelatihan diawali dengan tujuan datangnya universitas sebagai kolaborasi dengan tim 71 dengan pihak kampus. Mampu berkesinambungan dan terus-menerus memberikan kontribusi positif antar instansi terkait. Dengan adanya kegiatan ini, semoga mempermudah mitra dalam penjualan dan pemasaran produk. Mampu menjadi landasan dasar harmonisasi dan manfaat dari terlaksananya pelatihan yang dibuat. Ini adalah momen penyerahan kenang-kenangan dari Universitas Amikom untuk Kapanewon Kalasan. Sehingga kita semua masih bisa berkumpul di tempat ini dengan ridho dari Allah SWT. Sebelumnya saya mohon izin mewakili dari Ketua Warkom, yaitu Pak Sony pada hari ini di Yogyakarta. Kebetulan juga sedang ada urusan untuk Warkom juga, jadi saya mewakili beliau. Mohon maaf, beliau menitip pesan pada saya. Yang pertama adalah ucapan terima kasih
yang sudah memfasilitasi dan memberikan ataupun mengadakan pelatihan pada hari ini. Harapannya semoga dari acara ini tidak berhenti hanya di sini Pak, Ibu, tapi bisa berlanjut. Ini adalah momen penyerahan alat kerja. Ketua tim 71 menyerahkan laptop pada pengelola warung Kalasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Setia. Saya dari Universitas Islam Jakarta, maksudnya S1 Teknologi Informasi. Kebetulan tim dari Pak Alan dan juga Bu Ania. Oh iya. Bapak, perkenalkan saya Erlan. Saya di sini sebagai penanggung jawab dari warung Kalasan. Oh iya. Perkenalan para mitra yang diwakilkan dari staf desa dengan berbagai produk yang mereka bawa. Nama saya Rowan, saya dari Taman Martani. Usaha saya Arjuna Snack. Apa Bu? Arjuna Snack. Oh Arjuna Snack ya Pak Niki. Ini Ibu. Perkenalkan, nama saya Wulandari dari Sela Martani. Produk emping jagung sama telur asin. Emping jagungnya mana Bu? Nah ini makan. Mau pulang. Wah ini Bu makan sambil ini. Nanti kalau ada yang mau bantu menjualkan, silakan Bu. Terima kasih Bu. Perkenalkan, saya Ibu Tati. Saya produk saya abon pepaya. Abon pepaya nih? Ya, karena saya di informasi kan. Niki ya Pak abon pepaya Bu. Yuk silakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Salama. Siti Salama ya. Alamat sekarang Kalasan. Produk saya kue kering, macam-macam kue kering. Kue Ada kering. keju, nastar, tembo. Ya, terima kasih. Silakan. Perkenalkan, saya Siti Fatima dari Lubungan Terpematani. Produk saya gamis-gamis dan kerudung. Bisa dicek di Instagramnya Zaman Hijau. Contohnya ini Bu. Iya, ini. Dulu saya nggak bawa karena Oh iya. saya menggantikan. Oh iya. Terima kasih. Silakan Bu. Dari Taman Martani. Produk saya Pizza. Oh iya. Terima kasih. Silakan lanjut Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ina PHIMC. Saya dari Guri Teto Martani Kalasan. Produk saya ayam goreng Kalasan Bu Endang. Ayam goreng. Ini nggak Bu kodenya? Oh ini bisa diperlihatkan Bu. Oh iya. Ya, terima kasih. Silakan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Marianti. Saya dari Pendekan Teto Martani Kalasan. Usaha saya berkat jahit 99. Enggak, Pak. Nama bekas jahit. Berkat jahit 99. Oh iya bekas jahit. Usaha makanan ya kebetulan ini. Jahit. Jahit. Oh iya. Saya bilang jahit. Silakan. Jahit. Aku enggak sudah terkenal. Jahit cake nih. Sudah terkenal. Oh iya terima kasih. Kamu aja yang belum. Perkenalkan, saya Mulia, perwakilan dari Ibu Aisyah. Assalamualaikum, saya Desi dari Kalasan. Saya dari BP. Oh iya. BP-nya mana? Itu. Iya. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Endang Aprianto dari Purwomartani. Produk saya batik tulis dan batik lukis kontemporer. Brandnya Endut Batik. Oh iya. Beri kawasan nanti. Ya, ini yang motif kiprat. Oh bagus. Dan nanti lainnya banyak lagi. Oh iya.
Terima kasih. Foto modelnya. Baik, tinggal di syuting gitu kan ya, Pak? Ini produk saya, masker belum, masker saya belum. Terima kasih. Di sini pelatih videografi sekaligus dosen dari Universitas Amikom Yogyakarta mencoba untuk memberikan materi terkait optimalisasi media sosial dalam promosi. Para mitra diharapkan mampu menunjukkan bakatnya dalam memasarkan atau mempromosikan lewat media sosial, mulai dari Instagram, Facebook, WhatsApp, menata dan membuat feed secara menarik dan meyakinkan konsumen bahwa produk yang diberikan berkualitas. Selain itu, mitra juga diharapkan mampu secara mandiri menjadi pionir usaha UMKM yang berkembang di Kalasan. Selain diberikan materi secara detail, masyarakat juga mempraktekannya sendiri. Dengan bimbingan dan arahan dari pelatih serta tim 71 yang bersama-sama membantu dalam sharing pengetahuan. Untuk saat ini, hal yang utama dalam berdagang adalah dari promosi dan pemasaran yang baik. Di mana mampu menjual produk tersebut dengan kemasan yang menarik mungkin. Mampu memberikan kesan puas terhadap konsumen yang membeli dan akan menjadi kepercayaan dalam produk yang dikonsumsi. Lihat, udah kelihatan beda kan? Ini dari satu lampu loh. Gimana kalau nanti produknya, gimana kalau nanti saya punya 3 atau 4 lampu? Hasilnya pasti beda. Nah, ketika sudah pakai lighting, maka tinggal kita ambil. Ini adalah salah satu cara praktis dalam membuat video dan foto produk yang menarik. Selain makanan, ada juga fashion yang mengedepankan style atau gaya dari kreativitas penjual untuk dipasarkan produknya. Selain itu, penjual mampu memberikan keunikan, nilai tersendiri pada produk yang dijual. Kita membantu para mitra dari mulai mendownload aplikasi, memulai aplikasi, dan menjalankan proses editing yang bervariasi. Alur menjadi dropshipper warung Kalasan. Alur dropshipper warung Kalasan. Apa itu dropshipper? Dropshipper adalah alternatif dari penjualan atau pemasaran produk tanpa menyetok produk itu sendiri. Sehingga kita sebagai dropshipper menjualkan produk orang lain tanpa kita mempunyai produk tersebut. Sehingga hanya menjualkan saja seperti itu. Yang pertama adalah calon mitra mendaftar menjadi dropshipper ke warung Kalasan. Yang kedua, dropshipper terdaftar dapat menggunakan foto atau video produk untuk pemasaran melalui media sosial. Yang ketiga, pembeli membayar produk yang diberikan dan memberikan alamat pengirim kepada dropshipper. Yang keempat, dropshipper memesan dan membayar produk serta memberikan alamat pengiriman ke warung Kalasan. Yang kelima, warung Kalasan mengirimkan pesanan sesuai alamat dan memberikan bukti pengiriman ke dropshipper. Yang keenam, setelah selesai pembeli menerima barang yang akan dibeli. Prosedur menjadi reseller warung Kalasan. Prosedur menjadi reseller warung Kalasan. Reseller adalah menjual kembali barang yang telah diberi dari supplier kepada calon pembeli lain. Reseller harus membayar barang yang akan mereka jual kembali dengan harga reseller yang telah ditetapkan. Pertama, reseller harus mendaftarkan diri menjadi mitra di warung Kalasan dulu, sehingga
reseller membeli produk kepada warung Kalasan dengan harga reseller atau harga khusus. Reseller berhak memakai foto dan video dari warung Kalasan untuk pemasaran. Pemasarannya beragam, mulai dari Instagram, Tokopedia, Shopee, sehingga dapat leluasa reseller dalam memasarkan barang. Lalu reseller mengirimkan barang kepada pembeli. Di tahap ini reseller mulai membuat atau menjualkan barang dengan bekerja sama dengan kurir atau pengiriman jasa khusus, sehingga nanti dalam pengirimannya akan berjalan dengan lebih lancar dan lebih mudah. Setelah itu barang yang telah dikemas akan dikirimkan kepada pembeli, lalu pembeli menerima form kurasi untuk mitra baru. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat, lancar hingga akhir, dan jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan tim 71 InnoVillage 2021 dari Universitas Amikom Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, di laporan progres periode ketiga atau periode terakhir, saya akan memaparkan tentang apa saja yang ada di web Warung Kalasan. Pertama kita masuk ke Google, lalu kita klik www.warungkalasan.com. Lalu kita sudah masuk ke halaman pertama. Pada halaman pertama kita akan menemukan logo dan tagline Warung Kalasan, warungnya UMKM Kalasan, yang ada juga dari logo Kapanewon Kalasan dan Forkom, Forum Komunikasi UMKM Kalasan. Di sini ada wisata online Kalasan. Ini jika diklik akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini, wisata online Kalasan. Mulai berwisata. Nah, di sini ada gambar-gambaran yang teman-teman bisa langsung ngeklik. Ini YouTube-nya Warung Kalasan dan ini beberapa produknya. Nanti juga akan saya jelaskan. Ini untuk pemesanan, teman-teman bisa langsung klik pesan sekarang, nanti langsung dilanjutkan ke nomor WhatsApp admin, sehingga langsung teman-teman bisa pesan apa yang teman-teman pengen. Nah, ini untuk salah satu hal yang unik di Kalasan ada jemparingan. Nah, di jemparingan ini ada berbagai macam cara panah. Selain itu juga di Kalasan ini ada makanan, minuman, kerajinan mebel, mode, dan jasa. Selain itu
Kecamatan Kalasan mempunyai 4 desa. Desa pertama Purwomartani, Taman Martani, Selo Martani, dan Desa Tirto Martani. Tiap-tiap desa teman-teman juga bisa langsung klik saja. Kita contohkan Selo Martani. Nah, di Selo Martani juga ada beberapa seperti kudapan dan minuman. Di Purwomartani juga ada makanan. Ini agak lengkap ya teman-teman. Makanan, kudapan, roti, kue. Nah, ini salah satu produknya yang ada di Purwomartani. Taman Martani ada juga makanan, minuman. Teman-teman bisa langsung klik dan langsung memesan. Semua memesan seperti ini. Setelah memesan, teman-teman gak usah bingung-bingung lagi. Ini teman-teman jika mau berkunjung lebih lanjut tentang Warung Kalasan itu apa, aturan pembunyian, kebijakan privasi, dan cara belanja, cara pembayaran lengkap semua ada di sini. Yang tentunya di Warung Kalasan, warung UMKM-nya Kalasan. Kemudian pengennya ya buat saya bukan diundang, bentuknya baru gitu, memang kayak gini gitu. Nah sebenarnya di memang sudah ada ya daerah pasar apa itu namanya desa Lampes itu jalan Kalunan dekat UII Gentan. Tapi itu sudah muncul ya itu. Kita mungkin asalnya di kecamatan. Harapan Mas Kevin ya, ini belum saya juga ya Pak. Ini jadi kita jadi contohan dulu ya. Kalau biasanya adalah pasar kan, tapi menunjukkan UMKM ekosistem di dalam sebuah kecamatan itu yang sebenarnya pengen kita bangun dulu. Dulu di desa itu kan bayangan sebenarnya juga kita izinkan oleh Tuhan nanti untuk lanjut ke tahap 10 misalnya udah itu kita berkasihan untuk sebuah kelanjutan untuk terus kita buat program di sini Warung Kalasan bisa memajukan kita kalaupun tidak lolos kita juga masih saling berkomunikasi dengan Warung Kalasan. Misal ada itu bantuan apa, misal mendapatkan narasumber atau segala macam gitu, kita sudah siap untuk dihubungi. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Mas Kevin atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Warung Kalasan. Gimana sih caranya mereka bisa menjual ini, kita bantu gitu dengan admin ini. Nah itu karena tadi disampaikan relasi itu ya, relasi ini yang memang harus mulai kita bangun sebagai UMKM supaya bisa maju. Memang Warung Kalasan ini dibangun supaya mereka mulai melek apa namanya yang periode sekarang itu sudah kerjasama dengan pasar modern, jadi Indomaret. Nah, memang perbedaan di periode sekarang dengan periode sebelumnya, kebetulan kan saya ikut ngurusin waktu di dinas di Perindak, itu lebih ke dinas Perindak. Oh ya, di Perindak itu. Jadi waktu itu masih hanya kami diketemukan dengan pasar modern. Jadi waktu itu ada Indomaret, Alfamart, Transmart, sama satu lagi lokal. Jadi market lokal lah. Itu kami udah tinggal ketemu, terus bawa barang, langsung dari tim itu kurasi, terus nanti ada janjian lagi siapa yang bisa isi ke sana. Buat pembukaan ini dari penghasilan dari pengamatan teman-teman, khususnya Mas Kevin yang sudah lama sekali berinteraksi dengan Mas Elan. Nah Mino,
Untuk ada permasalahan mungkin tentang lamanya ini ya, barang sampai ke konsumen. Ini mohon maaf, fotokopiannya tertinggal di rumah ini. Nah pertama kan konsumen untuk mau pesen itu masuk ke website Warung Kalasan. Lalu konsumen memilih produk yang dibeli. Lalu pembeli memesan melalui admin. Jadi UMKM itu sangat mengandalkan dari Warung Kalasan untuk marketing gitu. Nah, kalau gimana kalau 2021 digitalisasi digital desaku. Oke, ini untuk penampakan displaynya dapat dilihat di gambar ini. Untuk display penaruhan produk bisa ditaruh di sini. Terima kasih untuk support berbagai pihak. Semoga kami masih diberikan kesempatan untuk dapat terus berjuang hingga top 1. Semoga apa yang kami lakukan hingga saat ini memberikan manfaat untuk masyarakat. Jangan lupa jaga kesehatan dan teruslah berbagi.